Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini saya Dea Aurelia Zaman Nuraini beserta teman saya Dea Vinita Dewi Saputri dan Selina Wulandari akan mempresentasikan PowerPoint mengenai pandangan agama tentang kesehatan. Materi yang pertama yaitu tentang prinsip kesehatan dan pengobatan. Islam sangat memberikan perhatian terutama terhadap kesehatan manusia. Setiap muslim secara pandangan agama wajib untuk selalu menjaga kesehatan serta menyeimbangkan dengan kebutuhan rohaninya. Terdapat 6 prinsip yang harus diketahui dan dipahami oleh seorang muslim, yakni pertama, memelihara kesehatan, termasuk menjaga kesehatan diri. Terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 195 yang berarti, dan belanjakanlah harta bendamu di jalan Allah dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Yang kedua, wajib berobat untuk memelihara kesehatan. Terdapat satu hadis riwayat Muslim yang berarti setiap penyakit pasti memiliki obat. Bila sebuah obat sesuai dengan penyakitnya, maka dia akan sembuh dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah otoritas penyembuhan, ialah Allah. Di sini ikhtiar dari manusia diperlukan untuk memelihara kesehatan dengan berobat. Namun cepat lambatnya itu tergantung oleh keputusan Allah. Terdapat dalam Quran surat Asy-Syu'ara ayat 80. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza maridu fa huwa yashfin, yang berarti dan apabila aku sakit maka dialah yang menyembuhkan aku. Selanjutnya yang keempat ada pengobatan didasarkan pada keahlian. Poin ini berarti tentang kita perlu seorang dokter. Lanjut untuk poin kelima yaitu pengobatan tidak boleh menimbulkan bahaya. Rasulullah SAW sempat bersabda bahwa tidak boleh membuat kemudaratan dan membalas kemudaratan. Terdapat juga la dorara wala dirara, yang artinya jangan menyakiti diri sendiri dan jangan juga menyakiti orang lain. Saya akan menyampaikan materi tentang pandangan tentang ilmu kedokteran. Pertama, ilmu kedokteran Islam menekankan pada aspek pencegahan preventif daripada pengobatan kuratif. Dengan prinsip ini, maka ilmu kedokteran Islam berupaya menumbuhkan kehidupan yang sehat. Kedua, ilmu kedokteran Islam berbasis pada penelitian ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademik. Ilmu kedokteran Islam dapat pula menerima ilmu kedokteran amali. Apa itu ilmu kedokteran amali? Ilmu kedokteran amali yaitu praktik yang berdasarkan pengalaman turun-temurun. Yang ketiga, ilmu kedokteran Islam bersifat integrat dan holistis, yakni ilmu kedokteran yang didasarkan pada pandangan bahwa penyebab terjadinya penyakit bukan hanya disebabkan karena hubungan yang tidak baik dengan alam, makanan, minuman, tempat tinggal, pola hidup, dan lainnya yang tidak baik, melainkan juga dapat disebabkan karena hubungan yang tidak baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, ilmu kedokteran Islam menekankan pola hidup sederhana dan seimbang, serta menerapkan pola konsumsi yang berbasis pada vegetarian, yakni lebih banyak mengonsumsi buah-buahan daripada makhluk yang bernyawa. Hubungan ilmu keperawatan dengan ilmu kedokteran. Kegunaan utama keperawatan mempelajari tentang obat-obatan dan beberapa penyakit, tapi nggak begitu detail seperti jurusan kedokteran. Karena di keperawatan difokuskan di pelayanan kepada pasien dan memahami kebutuhan pasien. Maka dari itu, ilmu keperawatan diibaratkan hampir sama dengan ilmu kedokteran. Materi ketiga adalah bimbingan rohani bagi orang yang sedang sakit. Sakit adalah salah satu ujian Allah yang dianggap sebagai sesuatu yang tidak menyenangkan yang menimpa kesehatannya. Pada waktu orang sakit, imannya akan teruji. Oleh karena itu, kita harus menerimanya dengan sabar. Lalu, apa itu bimbingan rohani? Bimbingan rohani adalah bentuk pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh seseorang dalam rangka memberikan bantuan kepada orang lain yang mengalami kesulitan rohani karena sakit. Bimbingan rohani Islam memiliki tujuan membantu menyembuhkan pasien dari segi rohaninya dengan memberikan motivasi dan semangat untuk mereka. Lalu menyadarkan bahwa sakit dan sehat berasal dari Allah
serta mengajak pasien untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah. Lalu, bagaimana teknis bimbingan rohani bagi orang yang sakit? 1. Pasien dan keluarganya diajak berdoa dan dianjurkan agar mereka juga sering berdoa sendiri. Kedua, pasien diberi pengertian agar dapat memahami segala cobaan dan ujian yang sedang dihadapinya dengan sabar dan ikhlas. Ketiga, pasien dan keluarganya selalu diingatkan agar selalu ingat pada Allah SWT dan tidak meninggalkan ibadah seperti sholat dan membaca Al-Quran. Keempat, pasien diberi pengertian bahwasannya yang sedang dideritanya berasal dari Allah SWT dan Allah pula yang akan menyembuhkannya. Kelima, menumbuhkan sikap optimis kepada pasien bahwa penyakitnya akan cepat sembuh. Keenam, pasien diarahkan untuk tidak berpikir agar tidak panik dan semakin stres. Kesimpulan dari materi ini yaitu kesehatan diperlukan untuk kita sebagai muslim maupun sebagai insan. Tidak ada yang begitu berharga kecuali kesehatan. Maka dari itu, kita sebagai hamba Allah hendaklah bersyukur atas kesehatan yang dimiliki dan tidak bersikap kufur. Nabi Muhammad SAW bersabda, ada dua anugerah yang karenanya banyak manusia tertipu, yaitu kesehatan yang baik dan waktu luang. Hadis riwayat Bukhari. Setiap orang mendambakan kesehatan baik secara jasmani maupun rohani. Sebagian besar orang yang sedang sakit akan mengalami timbulnya guncangan mental serta jiwanya karena penyakit yang dideritanya. Pasien yang mengalami kondisi ini sangat memerlukan bantuan motivasi dalam menghadapi cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni dengan adanya bimbingan rohani. Sekian pemaparan materi mengenai pandangan agama-agama tentang kesehatan dari kelompok kami, kelompok 11. Mohon maaf jika ada kesalahan dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.